dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Kita lanjutkan kajian firman Allah di dalam surah Maryam ya. Ya, apa pula yang terkandung dalam surah Maryam? Tahap pertama kita lihat dari sudut bahasa dulu. Susunan bahasa Arab atau yang dikenal dengan kawaid. Kemudian baru dilihat terjemahan. Kemudian apa maksud, atau sebagian mungkin maksud itu adalah tafsir. Sehingga dari ayat-ayat itu bisa kita dapat pelajaran untuk mengharungi hidup dunia yang sangat terbatas. Menurut Al-Quran juga itu, dunia adalah sangat qalil. Sekarang coba dibaca ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati inni akhafu an yamissuka yamassaka adzabun minarrahmani fatakuna lisyaitani waliyan ya. Waliyan. Memang fatakuna nih. Iya, fataku. Nah, fatakuna ya. Ya abati, ya nida ya, ya abati. Pakai abati ini panggilan kesayangan ya. Ya abati kata Ibrahim, masih Ibrahim. Sebelumnya kan dia mengatakan, wahai ayahku, kenapa ayah menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Ikutlah aku sudah mendapat wahyu atau mendapat ilmu. Tapi ternyata itu ayahnya, ini terakhir, sudah masih disebutkan ya. Terus masih berlanjut, ya abati, wahai ayahku, ini. Nah, ini berarti kalimat baru ya, ini. Nah, muftadanya adalah ya juga di sini. Akhafu bentuk apa akhafu? Akhafu bil madi. Oh, kenapa fil madi? Fil mudhari. Sudah anas ini kan. Ini akhafu berarti fil mudhari. Fa'il daripada akhafu mana? Fa'il pelakunya. Ana. Ya, ana. Jadi ana itu adalah fa'ilnya, ya. Ya, jadi di sini akhafu berarti ana. Akhafu apa artinya akhafu? Khawatir. Ya, khawatir atau takut ya. Jadi wahai ayahku katanya, sesungguhnya aku akhafu, aku takut, aku khawatir. Jadi dia cemas sekali ayahnya kalau ditimpa azab. Ayyamassa, ini dipakai, ini kan fi'il mudhari. Hukum fi'il mudhari itu sebenarnya marfu, tapi di sini baris di atas karena ada an sama huruf nasab. Jadi sesungguhnya aku khawatir ayah. Jadi jumlah an ini kan huruf nasab, dijumlahkan an ini ke belakang sampai minar rahman,
fatakuna lisyaitani waliya, jumlahnya ini menjadi maf'ul dari akhafu. Nah, itu. Fa'il dari yang massa mana lagi? Anta. Nah, ini. Misalnya Azab. kalau ya kan, ya aturannya huwa mungkin. Tapi ini kan ayamassaka azabu. Azabu apa? Azabun tertulis itu. Baris. Azabun. Nah, kan baris 2. Nah, inilah fa'ilnya itu, azabun. Azabun ini fa'il dari yamassa. Jadi, inni akhafu ayyamassaka. Jadi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, aku khawatir, aku cemas bahwa yamassa menimpa, bahwa menimpa terhadap engkau ayah nanti. Bahwa menimpa terhadap engkau ayah, yang menimpa engkau nanti azab dari Ar-Rahman. Dikatakannya kepada ayahnya begitu. Ya, itu tandanya dia seorang utusan Allah. Jadi wajib dia menyampaikan kepada walaupun ayahnya. Jadi dia tidak, tapi kan dia dengan sopan juga pakai abati. Dia mengatakan, wahai ayahku, sesungguhnya aku ayah, aku khawatir bahwa menimpa terhadap engkau nanti azab. Dari mana azab itu? Minar rahmani, azab majrur. Jadi azab itu datang dari Ar-Rahman. Yang berhak mengazab itu kan Allah, yang berhak memberi nikmat Allah juga. Kalau nabi-nabi kan tidak mampu, bagaimana pula? Ya, jadi putusan Allah. Jadi itu sebabnya. Nah, oleh karena itu patakuna, itu takuna ya. Nah, kenapa ini dicari nih? Aturannya kan takun. Tapi di fi'il mudhari ya memang tidak bentuk-bentuk fi'il mudhari, tapi dia kenapa baris di atas dia? Jadi mungkin ini pengaruh dari an juga. Karena ini huruf ataf. Jadi ini huruf fa-nya kan fa ataf itu. Sesungguhnya aku, kata Ibrahim, khawatir aku bahwa akan menimpa terhadap engkau azab dari Ar-Rahman. Kalau sudah menimpa azab, kan berarti beriring sekali. Maka adalah, maka di sini kan patakuna aturannya bahwa ada engkau. Jadi ada pula sini. Mana mubtada dari takuna ini? Khabarnya, muftadanya. Muftadanya. Muftadanya Ta pangkalnya. anta. Nah, anta balik kepada ayahnya tadi. Kan sini ka-nya ayah juga ini. Maka di sini anta. Maka ada engkau. Kalau engkau nanti kena ditimpa oleh azab, maka adalah engkau bagi setan itu. Bagi setan, engkau ada bagi setan sebagai wali. Kenapa walian ini? Ingat nggak? Kenapa pakai walian di sini? Wali. Os. Os. Kenapa pakai walian? Karena ada kabar dari kana. Kan ada kana. Aslinya kan di situ berarti fatakuna berarti anta lisyaiton waliyun. Karena ada kana maka bertukar walian. Engkau bagi setan menjadi walinya. Berarti segrup jadinya. Ya, menjadi sewali, menjadi sekelompok. Ibrahim, dalam surah Ibrahim itu kan yang sudah disebutkan, setan berkata, janganlah kamu ratapi aku lagi, ratapilah
diri masing-masing. Aku dulu hanya menggoda-goda. Itu maka diulang Ibrahim. Aku khawatir, sangat khawatir ayah nanti ayah merasakan azab dari Ar-Rahman. Sedih juga sebenarnya dia melihat ayahnya. Nah, terus apa? Qala. Nah, ini kata penanya ini. Hamzahnya. Hamzah istifham. Qala. Mana fa'il dari qala? Huwa. Huwa. Ini huwanya balik kepada ayah. Ibrahim. Balik Ayah. kepada ayah. Apa berkata ayah? Karena anaknya mengatakan begitu, dijawab oleh ayah. Jadi ini jawab ayahnya. Apa katanya? Qala araghabun anta. Aragibun. Ini kan berarti isim fa'il. Aragibun. Ini kan kata penanya A. Adakah? Kan di atas berpisah jadi bawah lah. Aragibun anta an alihati. Gitu. Aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahimu kan? Kalau dia tunggal, tidak ada di belakangnya, maka dia berbaris depan dengan masuk. Oh ya nida, ini kan ya huruf nida ini. Huruf seru. Huruf seru itu, kalau misalnya di Muhammad, ya Muhammad. Tapi kalau Rasulullah sudah berbentuk majmu' dia atau mudhaf, maka ke atas barisnya ya Rasulullah. Jadi ini kata atau kal-maqal, kata yang dikatakan ayahnya. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Itu kata ayah. Jadi ayahnya enggak tinggal diam juga. Apa kata ayahnya? Menjawab ayahnya. Kalau Ibrahim mengatakan aku khawatir ayah nanti akan mendapat azab dari Ar-Rahman. Lalu ayah nanti bersama setan menjadi wali. Kata ayahnya, Araghibun. Benci engkau kepada setan. Padahal di sini kalau arti raghib itu sebenarnya apa ini? Suka. Karena ada apa itu? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Farghab itu hanya kepada Tuhan engkau lah keinginan. Tapi di sini lawannya dibuat. Lawannya. Itu kan? Apakah? Kalau raghib kan artinya cinta sebenarnya, suka. Apakah cinta kamu? Kalau cinta dibuat salah jadinya. Apakah engkau cinta? Apakah cinta orang yang isim fa'il kan? Apakah orang yang cinta engkau dari Tuhan, wahai Ibrahim? Kalau orang yang cinta, ya ayahnya kan menyembah Tuhan itu digambarkannya patung. Itu maka lawan, ada istilah dalam Quran lawannya dibuat. Gitu. Itu makanya raghibun itu artinya benci jadinya. Itu makanya ada juga ayat apa itu? Wa may yarghab amillati Ibrahim. Tidak ada yang benci. Benci pula diartikan itu. Kalau arti aslinya itu suka. Jadi tidak ada yang benci terhadap agama Ibrahim kecuali orang yang mansafiha nafsah, orang yang membodohi diri, gitu ya. Karena Ibrahim dia adalah hanifa muslimah. Maka di dalam hidup manusia sebenarnya, itu tidak bisa kita membuat gambaran tentang Allah atau Tuhan. Jadi sedangkan ayahnya ini dia di pahatnya berbentuk ya tamasil. Kalau bahasa Arabnya kan tamasil, kalau bahasa Inggrisnya biasa timple ya. Ya berbentuk golden temple macam-macam ya. Bentuk patung ukiran. Jadi qala
kata ayahnya, aragibun anta. Anta ini penegasnya balik. Kan diulang balik. Aturannya kan, anta ragibun. Apakah engkau benci ini? Enggak. Apakah engkau orang yang benci engkau dari Tuhanku? Alihati. Sebenarnya kan kalau satu ini kan alihah. Ini alihah ya. Alihah ini bentuk jamak taksir. Bentuk jamak taksir dari ilah. Kalau ilah satu, sesembahan atau Tuhan. Kalau dua, ilahani. Kalau banyak, alihah. Jadi ayahnya mengatakan, ayah Ibrahim, apakah engkau benci? Apakah benci engkau Ibrahim dari Tuhan-Tuhanku? Jadi dia menggambarkan apa itu yang sesembahan itu banyak. Itu maka waktu di ayat lain kan dipecahkan Ibrahim waktu mereka sudah pergi. Sebenarnya kalau didalami secara apa itu secara ya kata orang sekarang apa namanya forensik linguistik ya. Jadi menurut bahasa kajian bahasa berarti dipecahkan itu bukan berarti dia mau merusak gitu, tapi dia menguji rasio ya, menguji kewarasan para penyembah patung itu. Nah, waktu itu kan siapa yang merusakkan patung-patung ini? Nah, disebut kata orang itu anak muda yang sebut itu mungkin enggak, karena dia yang sering mengejek kita katanya. Yang memang dia diperintahkan untuk mengembalikan ke apa pemikiran ayahnya dan pengikutnya. Nah, Ibrahim waktu itu menjawab, itu coba lihat kepada yang besar-besar itu. Yang besar itu kan masih ada di situ kok. Dia siang malam di situ. Nah, waktu itu masih dalam Quran. Nah, mereka mengatakan, engkau tahu kan bahwa ini tidak bisa berbicara. Itu yang ditunggu Ibrahim. Jadi kalau sudah jelas nggak bisa dia bicara, ya kenapa masih disembah? Kan itu. Itu maka kata ayahnya, apakah engkau benci apakah benci engkau Ibrahim dari Tuhan-Tuhanku? Ya Ibrahim, diulang. Ya. Ya. Kenapa diutus Allah Ibrahim untuk memperbaiki cara pandangan ayah? Ya karena Allah membimbing manusia jangan sampai menyembah selain daripada dia, menyembah istilahnya Tuhan yang sebenarnya. Ya. Jadi itu makanya kewajiban para rasul menyampaikan itu. Terus ada kebijakan. Di sini apa nih? Ini bacaannya apa berikut? Lain, enggak. Lain ini ya. Lain. Ya. Tapi lainnya Pak bukan alif lam. Pakai hamzah. Ya, pakai hamzah ini karena ke bawah hamzah yang seperti ini. Tapi bisa juga berarti dipakai seperti ini maksudnya mungkin. Lain pakai seperti ya pakai seperti ini dulu baru pakai hamzah pakai ini ya. Iya. Ada yang begitu tulisan. Jadi ini kan lain. Nah, ini lam. Ya, jadi ini dipakai ini ini huruf apa syarat tuh ini mati. Lain lam. Ini penegas yang la-nya ini. La yang ini penegas. Ini jadi yang la ini penegas kata ayahnya. Ini lanjutan kata ayahnya tadi itu. Aragibun anta an alihati ya Ibrahim. La ilam. Terus tantahila. La ilam tanta. Tanta ini sebenarnya bentuk apa ini? Aturannya kan kalau lam masuk ke fiil apa? Ke fiil mudhari mati ini kan nggak mati nampak. Jadi itu sebenarnya yang mati itu kalau sehat. Ini kan aslinya
na, jadi intah nahaya. Nah, jadi ada di sini ini apa itu namanya? Bukan apa ini masuk ini. Bukan damir ini, langsung. Jadi fi'il la illam tantahi kan baris bawah jadinya. Nampak kelihatan baris bawah. Oh, kemana pula perginya? Ini adalah baris bawah. Tantahi. Jadi bertambah alif sama nun. Intaha. Jadi itu kajiannya di misalnya kalau di apa ini ya. Ini kan sudah berbeda apanya ya. Jadi kalau yang 3 hurufnya kan nahi. Nahaya. Seperti ini. Nehi. Itu kayak yang 3 huruf. Kalau dia yang bertambah alif sama ta, berarti dibuat seperti ini. Tantahi. Seperti ini. Ta, ha, ya. Seperti kan yang ditambah ini aslinya tiganya seperti ini. Kalau yang tambahannya ini ditambah alif, kemudian ditambah lagi ta, setimbangan dengan ifta'ala. Ifta'ala. Berarti ada hasil. Jadi kalau masuk misalnya ini kan fi'il apanya ini? Fi'il madinya. Kalau fi'il mudhari'nya coba kalau intaha kan intahayu sebenarnya intahaya sebenarnya, tapi dibaca ya-nya enggak dibaca. Intaha. Kalau masuk fi'il mudhari di atas itu kan fi'il mudhari itu tantahi. Apa itu? Intaha. Kalau kotak pertama kan yantahi. Ya. Kalau kotak kedua yantahiyani. Kalau kotak terakhirnya yantahu. Kalau di bawahnya lagi tantahi, tantahiyani. Baru di situ tantahaina, gitu. Baru yang engkau tantahi, gitu. Tantahi. Itu apanya? Fi'il mudhari'nya. Seperti ini. Tantahi. Gitu. Begitu dia. Jadi intaha itu artinya menyudahi atau menghentikan, menghabisi gitu. Intahal waqt, habis waktu. The time is over. Intahal waqt. Jadi intah telah berhasil habis waktu. Jadi engkau menghabiskan waktu tantahi. Masuk lam, kan ini lam. Kalau masuk lam, maka yang sehat memang dimatikan. Tapi ini karena berpenyakit dihapus saja. Gitu ya. Kalau masuk lam, dihapus dia. Itu makanya begini. Yang ini. Kok coba ulang-ulang kok muncul H jadi? Bukan. Kan aslinya memang pakai H. Oh, H ya. Iya kan memang pakai H dia. Nggak langsung berubah H-nya itu jadi karena dihapus ya tuh. Oh iyalah. Ini kan H ini. Ini yang 3 huruf. Nehi, nahaya, naha, melarang. Ini melarang artinya. Tapi kalau ini, kalau intaha ditambah alif sama ta, menghabisi, berarti nggak dibuat lagi. Ini kan dilarang, ini dihabiskan. Ini fi'il mudhari. Nah, kalau masuk lam, biasanya kan kalau sehat, misalnya kalau tansuru misalnya, atau tantasiru, lantasir, mati. Tapi kalau berpenyakit, dihilangkan huruf penyakitnya. Itu maka gini dia, hilangkan penyakit. Maka seperti ini. Jadi kadang-kadang terkicu juga kalau nggak kita mengerti artinya, kok ada damir sini. Bukan damir aslinya ini. Jadi, apa kata ayahnya? La illam tantahi, sungguh jika tidak
berhenti engkau, fa'ilnya di sini anta. Jika tidak berhenti engkau mencemehkan atau mendakwahi kami, itu hebatnya ayahnya itu. Ini la arjumanna, pakai nun tasdid. Masih ingat enggak nun pakai tasdid ini pelajaran kita dulu? Nun apa namanya? Nun Itu maka taukid. ya nun taukid terbagi dua, itu maka di atas barisnya ini. La arjumanna, la-nya ini penegas juga. Sungguh, sungguh arjumu, sebenarnya arjumu ini. Tapi karena bersambung nun taukid sakilah yang berat, maka di atas barisnya. La arjumanna, sungguh, sungguh akan merajam aku. Ada fa'ilnya anas ini. Ayahnya tadi. Sungguh pula ini, kanya ke Ibrahim. Kan hebat juga. Marah ayahnya. Sungguh jika tidak berhenti engkau, tidak menyudahi engkau Ibrahim, maksudnya masih terus juga engkau mengajak kami seperti ini, sama Muhammad. Nabi Muhammad kan dibujuk dia, dikasih. Katanya terakhir, andai kata diberi ke tangan saya, sebelah kanan matahari, sebelah kiri bulan, apapun bujukan aku tidak berhenti, tetap juga menyampaikan. Karena memang Allah yang menyuruh. Ya. Jadi Allah yang menyuruh. Ya. Jadi itu maka kata ayahnya, sungguh aku akan merajam sungguh engkau. Jadi sungguh-sungguh pasti kurajam engkau. Itu kata ayah Ibrahim. Bagaimana Ibrahim? Mundur apa enggak? Mundur Ibrahim itu? Enggak. Mana pula takut Ibrahim? Makanya orang kalau untuk menyampaikan yang benar, selama yang benar itu memang dari Allah, enggak ada takut-takut orang. Terus di sini ada waw ataf. Ya, ada waw ataf di sini. Wahjur. Ini aslinya wahjur, uhjur, hajara, yahjuru. Hajara, hajara artinya hijrah, pindah. Hajara, kalau mudhari'nya yahjuru, dihilangkan tahjuru. Kemana barisnya? Tentu uhjur. Ini namanya hamzah wasal. Jadi kalau ada waw, dia nggak dibaca, tapi tertulis. Wahjur. Wahjur. Fi'il apa wahjur? Wahjur fi'il fi'il amar. Fi'il amar, fa'il anta. Ini nun apa namanya? Nun lil Wikayah. Lil waqayah itu artinya memelihara baris ini. Daripada fi'il amar ini berbaris bawah, fi'il ada mau baris bawah. Maka kata sia di sini, siapa yang mendekat pada aku, mesti baris bawah katanya. Jadi turunlah nun, itu maka memelihara baris. Maka di sini kata ayahnya, sungguh akan kurajam, sungguh engkau Ibrahim. Kalau masih tetap engkau. Maka selain itu ada pilih. Adian mengatakan, wahjur, tinggalkan, pergilah engkau, tinggalkanlah aku. Malia. Coba di situ apa terjemahnya di Malia? Kalau Malia ini sebagai apa kira-kira ini? Ini ianya kan maf'ul. Kalau Malia Naatnya. Mana mungkin naat. Ya kan itu. Itu Malia. Iya. Maf'ul. Ini yang maf'ul. Ini menjadi hal. Apa terjemahnya di situ dibuat penerjemah? Waktu yang lama. Dalam keadaan. Gitu. Jadi berapa lamanya engkau? Jadi biarlah selama-lamanya. Tidak perlu den beranak juang dan kailah dari situ. Gitu. Jadi wahjurni. Pergi. Iya, pergi. Tinggalkan aku seorang diri untuk selama-lamanya. Kalau atau begini,
Aku rajam engkau dan engkau tinggalkan aku. Hindar atau tinggalkan aku untuk tidak dalam waktu yang tidak tertentu. Artinya untuk selama-lamanya lah. Bagaimana kira-kira jawab Ibrahim? Ini dialog. Qala Fa'ilnya apa? salamun. Fa'ilnya huwa kan? Huwa. Balik kepada Ibrahim. Ibrahim. Walaupun begitu menjawab Ibrahim. Salamun. Salamun alaika. Itu makanya sebenarnya salamun ini kalau menurut pelajaran tata bahasa kan pokok kalimat itu. Tapi menurut undang-undang kalau jadi pokok kalimat itu kan harus jelas ma'rifah. Mesti pakai alif lam seperti kita kan assalamu alaikum. Ini berlaku salamun. Jadi boleh dipakai nakirah, namanya nakirah yang dimaksud. Jadi kalau nakirah yang dimaksud boleh menjadi pokok kalimat seperti kitabun anzalna ilaika. Semestinya kan dibuat alkitabu. Jadi secara umum nakirah memang tidak boleh karena umum jadi pokok kalimat nggak jelas, nggak boleh. Tapi kalau ada maksud tertentu boleh. Itu makanya nanti ada nakirah yang dimaksud, ada yang tidak dimaksud. Nah, ini pokok kalimat salamun alaik. Alaik adalah jar majrur menjadi khabar. Apa katanya? Ini ingat sin saufa. Ini pakai sin apa ini? Sa'astaghfiru. Ya, sa'astaghfiru. Astaghfiru bentuk apa astaghfiru? Meminta. Enggak. Ini memang ini tambah bentuknya semuanya astaghfiru ini. Sering kita baca astagfirullah, astagfirullah. Bentuk apa ini? Fil mudhari. Mana fa'ilnya? Ana. Dulu ada pelajarannya istiqbal atau masa yang akan datang ada ada saupa. Kalau dekat. Ya, kalau sin ini dekat. Kalau saupa itu jarak jauh. Itu makanya Ibrahim jarak yang dekat saja. Jadi kata Ibrahim kepada ayahnya, salamun alaika. Kan bagus juga dia. Salamun alaik. Ya, salamun alaik. Semoga maksudnya keselamatan atas engkau ayah. Jadi ayahnya nggak mau juga ini sebenarnya. Betul bapaknya. Jadi akan kumintakan ampun kata Ibrahim. Akan kumintakan ampun bagi engkau ayah. Robbi. Robbi jadi apa itu? Sa'astaghfiru laka Robbi. Robbi jadi apa fungsinya? Robbi sebagai maf'ul. Ya, maf'ul ya. Jadi walaupun baris bawah dia karena dipaksa ya itu. Jadi akan aku mintakan ampun bagi engkau ayah terhadap Robbiku. Itulah yang maksudnya didoakan Ibrahim juga. Itu yang maksud doa Rabbi firli, aku ampuni dosaku dulu, wali daya dan kedua ibu bapakku. Tapi di ayat lain nanti itu maka dinasehkan dia. Artinya tidak berlaku, tertulis tetap. Tapi karena ayahnya nanti tidak mau juga, maka makana istighfaru Ibrahim li abihi. Itu ada. Maka Ibrahim pun tidak memintakan ampun lagi. Padahal di sini katakannya aku mintakan ampun. Kalau mau ayahnya tadi mengikutinya. Mengikuti yang di atas yang disebutnya ikutilah aku. Kan ada dia menyebutkan di sini fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Rupanya sekuat dia membujuk ayahnya nggak mau juga. Sama juga Nabi Muhammad, tapi pamannya Abu Talib itu tidak keras. Dia terakhirnya disuruh membaca la ilaha illallah, dia tidak mau juga. Jadi di sini salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Terus di sini ini innahu kana bi. Innahu kana bi. Apa ini? Hafiyah.
Hafia. Apa diterjemahnya di situ? Sesungguhnya Rabb, Dia sangat sesungguhnya baik Rabb. kepadaku. Ya, di sini dianya di sini ada fa'ilnya, ada muftadanya juga huwa di sini. Hafian jadi apa gunanya hafian? Ayo cepat tangkapnya. Apa itu hafian? Af'ul. Karena apa? Pergi. Hal. Kenapa hal? Tapi ada kana. Muftada, khabar. Khabarnya. Khabar dari kana itu. Jadi aslinya adalah huwa bi hafiyun. Masuk kana. Jadi menandakan ini ada inna. Jadi sesungguhnya Rabbiku itu adalah dianya Rabbiku itu dengan aku, kata Ibrahim, hafia. Apa arti hafia tadi? Baik. Iya, baik. Jadi makanya Allah sebesar apapun dosa orang, kalau sudah betul-betul minta ampun kepada dia, dimaafkannya. Maka lebih besar rahmatnya daripada marahnya. Itulah yang disampaikan Ibrahim kepada ayahnya. Tapi tetap juga ayahnya tidak mau. Begitulah kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Anaknya santun, ayahnya kasar, biasa saja itu namanya ayah. Tapi akhirnya bagaimana? Di dalam hadis tadi, dalam ayat, waktu kelihatanlah dia ayahnya menghitam di neraka, sedih dia melihat. Ya, karena ayahnya yang nggak mau juga terus. Sampai di situ pelajaran kita dari pandangan bahasa dan pengertiannya. Mudah-mudahan, makanya sering membaca Al-Quran maksudnya dengan ada membaca Al-Quran, kemudian kita mengerti, maka kondisi perasaan pikiran pun mengerti, mantap. Maka salah satu hasil yang sudah dialami oleh manusia di muka bumi ini sebenarnya membuat salah satu badan supaya bisa sehat itu kan pikiran tenang, pikiran tenang, pikiran sejuk. Kalau membaca Al-Quran karena kita mendengarkan atau memahami firman-firman Allah, biasanya hati lebih tentram. Jadi kalau tidak dibaca lagi kitab-kitab suci Allah, ya tentu sudah bergelimang dengan yang lain. Na'udzubillah. Ilahuna faqat intahina durusana ilal liqa. Ma'assalamah. Allahumma faqihna fid din wa alimna hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Naam.